Pemerintah resmi melarang keberadaan Front Pembela Islam. Terkait hal ini, Kominfo akan memblokir segala akun media sosial ataupun situs yang membuat konten terkait ormas pimpinan Rizik Syihab tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan surat keputusan bersama 3 menteri tidak hanya berlaku di ruang fisik saja, melainkan juga di ruang digital, dan untuk itu organisasi yang terlarang tersebut, dalam hal ini FPI, juga dilarang di dunia maya. Kominfo akan bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penutupan terhadap akun ataupun situs FPI. SKB 3 menteri dan 3 lembaga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kumham, Kementerian Kominfo, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan BNPT itu tidak saja ya untuk ruang fisik, tapi juga berlaku di ruang digital. Sehingga substansi yang ada di SKB itu ya juga berlaku di ruang digital. Makanya tentu kami mengajak masyarakat untuk tidak memproduksi, ya, tidak mempromosikan dan tidak menyebarluaskan konten terkait dengan substansi kegiatan organisasi yang dilarang kegiatannya di Indonesia seperti yang termuat di dalam SKB 3 Menteri. Jadi sama perlakuannya. Nah, untuk itu tentu setelah ini kami akan berkomunikasi dengan seluruh platform digital dan internet service provider yang ada di Indonesia untuk melakukan penilaian ya, konten-konten mana saja yang tidak memenuhi undang-undang atau peraturan. Termasuk di dalamnya konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan maklumat tentang pelarangan kegiatan FPI. Salah satu isinya adalah meminta warga untuk tidak menggunakan atribut dan memfasilitasi kegiatan FPI. Dalam maklumat Kapolri yang dibacakan oleh Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono, selain melarang masyarakat memfasilitasi kegiatan FPI, maklumat tersebut juga meminta masyarakat melapor ke polisi bila menemukan kegiatan, simbol maupun atribut FPI yang sudah dilarang. Dalam maklumat ini, Kapolri juga menyatakan Satpol PP dengan dibantu TNI Polri akan melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang atribut FPI. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI. Pemirsa, lalu apa saja pasal yang akan dikenakan bila warga melanggar maklumat Kapolri terkait FPI? Sudah bergabung Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan melalui sambungan telepon. Pak Ramadan, bisa dirinci lebih jauh kegiatan apa saja yang sebenarnya dilarang terkait maklumat Kapolri ini? Terkait dengan maklumat Kapolri tersebut, memang penertiban sudah dilakukan sejak tanggal 30 Desember. Ini kan terkait dengan kita mengacu kepada surat keputusan bersama dari 6 kementerian lembaga yang di poin 3 jelas disebutkan larangan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah NKRI, artinya di seluruh wilayah Indonesia. Dan poin 7 juga disebutkan bahwa SKB tersebut mulai berlaku tanggal ditetapkan, jadi tanggal 30. Kemudian terkait dengan kegiatan apa saja selama tidak mengandung berita bohong atau berpotensi mengganggu keamanan, itu kan diperbolehkan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan ada yang sifatnya memprovokasi, sifatnya penyebaran konten yang sifatnya mengadu domba, nah itu kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi apa yang diperbuat kita sesuaikan dengan pelanggaran apa aturannya itu. Kita acuannya seperti itu, Mbak, tergantung apa yang diperbuat gitu. Apa yang kemudian jika ada simpatisan FPI yang menggunakan atribut lain tapi tersembunyi, misalnya karena kita tahu FPI, Front Pembela Islam, berubah nama menjadi Front Persatuan Islam atau Front Perjuangan Islam dan lain-lain, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Ya, terkait dengan apabila ya rencana FPI berganti nama, yaitu hak dari setiap warga negara untuk membuat ormas. Namun perlu diketahui, untuk membuat ormas baru tentunya harus mengikuti peraturan yang berlaku, melalui proses, dan ada syarat-syarat yang berlaku untuk dipenuhi.
Memang itu bukan ranah Polri. Kalau itu memang syarat-syarat sudah dipenuhi dan dinyatakan ormas itu diizinkan, tentunya itu sah-sah saja. Tapi ketika kementerian terkait tidak membenarkan, kita tentunya mendukung, akan tetap kita larang. Demikian. Bagaimana dengan di media sosial, Pak? Di media sosial, di akun-akun tertentu ada video dan juga mungkin postingan foto. Apakah itu juga akan diawasi dan seperti apa sanksinya? Sekali lagi saya sampaikan, dan sudah disampaikan juga pada rilis tadi siang, selama video atau konten tersebut tidak mengandung berita bohong, tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak ada unsur provokatif atau adu domba, maka itu bisa dibenarkan. Namun apabila bertentangan dengan yang tadi, sifatnya konten tersebut ada berita hoax, ada memprovokasi dan berpotensi untuk mengganggu keamanan dan ketertiban, maka kita akan melakukan tindakan tegas. Sementara di kawasan Petamburan, anggota TNI Polri masih melanjutkan pembangunan posko 3 pilar. Beberapa pekerja di bawah pengawasan Babinsa TNI masih melakukan pembangunan posko 3 pilar yang terletak di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang berada tidak jauh dari bekas markas FPI. Posko ini nantinya akan dikelola bersama oleh Polri, TNI, dan Pemda yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.